Oke, apa kabar semuanya? Kita kembali di pertemuan yang ketiga. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara mendesain template. Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan 3, kita review dulu pertemuan yang kedua, di mana kita telah mengerjakan latihan mengenai konsep dari MVC yang menghubungkan controller ke model dan menampilkannya ke bagian view sehingga tampilannya sebagai berikut. Nah, fungsi dari coordinator sendiri adalah framework PHP sehingga fokus terhadap pengolahan data, dan desain sendiri bukan termasuk ke dalam fokus dari framework coordinator itu sendiri. Sehingga untuk membuat desain yang bagus, maka kita harus menggunakan framework yang lain, dan yang kita gunakan adalah framework CSS, yaitu Bootstrap. Nah, untuk framework Bootstrap sendiri sudah dimasukkan di bagian tools, yaitu di extract file yang bernama Kialab Master. Nah, dua file ini adalah template yang dikembangkan dari Bootstrap. Nah, ketika kita selesai melakukan ekstrak, jadi kita ekstrak klik kanan, kita ekstrak here, dan kita hasilkan Kialab Master. Nah, ini merupakan framework CSS yang sudah termasuk dengan HTML, kemudian JavaScript. Dan untuk mengetahui bagaimana template dari Bootstrap ini, kita buka aja index.html nya. Jadi ekstensinya masih .html. Kita double klik aja untuk membuka bagaimana sih tampilan dari template Bootstrap ini. Nah, template Bootstrap ini memiliki 4 bagian. Yang pertama itu header. Header ini berisi logo dan beberapa menu. Kemudian bagian sebelah kiri itu adalah menu. Kemudian di sidebar yang paling besar itu adalah bagian konten, dan yang terakhir adalah bagian footer. Nah, untuk yang bagian header, menu, dan footer ini sifatnya statis sehingga tidak akan berubah ketika kita pindah ke menu yang lain. Dan konten itu bersifat dinamis sehingga ketika kita membuka menu pelanggan, maka dia akan menampilkan data pelanggan. Dan ketika kita membuka menu barang, maka dia akan menampilkan data barang, sehingga konten itu bersifatnya dinamis. Dan pertemuan ini adalah bagaimana kita memasukkan template ini ke dalam coordinatornya kita. Jadi sebelumnya coordinator yang udah kita bangun, kita tambahkan dengan Bootstrap, kemudian kita kembangin supaya template si Bootstrap ini terpisah antara header, menu, konten, dan footer. Nah, tujuan dari pertemuan ini adalah dua hal tersebut, memasukkan dan kemudian memisahkan setiap bagiannya. Nah, hal yang pertama dilakukan adalah kita ekstrak, kemudian yang tidak diperlukan kita hapus saja. Yang tidak diperlukan file itu semuanya kecuali index dan login serta style.css. Nah, selain itu kita hapus saja, kita delete. Nah, ini adalah file yang kita butuhkan di dalam template-nya kita. Dan hal yang pertama yang kita lakukan, kita buka materi pertemuan 3. Nah, di sini kita diminta untuk ekstrak, kemudian menghapus semua file kecuali index, login, sama style. Yang ketiga adalah kopas folder. Jadi semua folder dikopas ke bagian e-commerce-nya kita. Nah, kita blok semua folder plus file style. Kita copy, kita pindah ke bagian e-commerce. Nah, kita pastein di bagian ini.
Dan selanjutnya kita buka lagi ke pertemuan 3. Nah, kita lanjut untuk membuat folder layout di bagian view, sehingga ketika kita ingin mengupdate template-nya kita itu tidak berantakan. Jadi kita satukan ke dalam satu folder yang bernama layout. Nah, kita buka Sublime-nya kita, kemudian kita buka application, kemudian buka view. Nah, di view kita tambahin satu folder, jadi kita klik kanan di view, new folder, kasih nama layout. Nah, kita enter aja, dia akan terbuat satu folder yang bernama layout. Nah, proses selanjutnya adalah tahapan yang kelima, yaitu memindahkan file index dan login.html yang tadi kita ekstrak ke dalam folder layout. Nah, kita kembali lagi ke Kialab masternya. Kalau tadi kita kopas semua folder dan file yang bernama style, nah sekarang kita kopas dua file ini, index dan login. Kita copy, kita pindahkan ke bagian application, kemudian view. Di sini ada folder layout yang baru kita buat, kita pastein di sini. Nah, sampai di sini kita sudah selesai memasukkan template si bootstrap-nya ini. Nah, tahapan selanjutnya adalah memisahkan setiap bagiannya. Oke, jadi tujuan dari pertemuan ini adalah memasukkan template bootstrap ke dalam code igniternya kita. Nah, itu sudah kita lakukan. Dan tahapan yang kedua adalah memisahkan setiap bagian dari website ini ke dalam beberapa file. Jadi untuk bagian header kita masukkan ke bagian header.php, untuk menu kita masukkan ke menu.php, konten ke content.php, dan footer ke file yang bernama footer.php. Nah, di sini kita sediakan dulu file-filenya. Jadi kita buat file yang bernama footer.php, head.php, content.php, menu.php, dan terakhir wrapper.php. Fungsi wrapper ini untuk menggabungkan 4 file ini, footer, head, content, dan menu. Nah, kita balik ke Sublime. Di bagian layout kita klik kanan, kita buat file baru yang bernama head.php. Head pakai huruf besar nggak ya? Huruf kecil. Nah, kita simpan, kemudian kita klik kanan lagi, new file, kita simpan lagi dengan nama menu.php, kita simpan lagi, kemudian buat file lagi yang bernama content.php, simpan content.php, kemudian kita buat file lagi yang bernama footer.php. Nah, yang terakhir kita gabungkan menjadi satu file yang bernama wrapper.php. Nah, kita simpan. Nah, sampai di sini kita sudah selesai tahapan yang keenam, yaitu membuat filenya. Kita siapin filenya. Nah, selanjutnya adalah kita memisahkan. Nah, seperti ini. Jadi kita pisahkan header, kita masuk ke header.php, menu ke menu.php, konten ke content.php, footer dan ke footer.php. Nah, fungsi wrapper adalah kita menggabungkan menjadi satu file lagi yang berisi 4 bagian tersebut, dimulai dari head, menu, konten, dan terakhir footer. Jika kita salah atau terbalik menyusunnya, maka website kita akan menjadi berantakan. Apa sih tujuan dari memisahkan keempat file tersebut? Nah, tujuannya itu agar ketika kita
coding di kedepannya kita akan terbantu sekali dengan yang namanya wrapper ini. Jadi ini untuk memudahkan kita untuk proses selanjutnya kayak gitu. Nah, yang kita lakukan pertama adalah coding di bagian wrapper yang berisi require once, head, dan seterusnya. Nah, kita balik ke wrapper, kita buka wrapper.php, kita pasang sintak tag PHP yang berisi require once, head.php. Kemudian kita kopas saja, kasih namanya menu.php, content.php, dan terakhir footer.php. Nah, sampai di sini kita sudah selesai mengerjakan tahapan yang ketujuh. Nah, tahapan yang selanjutnya adalah memindahkan file yang index.html ke dalam head. Jadi ini adalah template aslinya yang terdapat di Bootstrap. Kita copy, kita pindahkan ke head. Kenapa ke head? Nanti bakal kita pisah head, maka dia akan ambil sintak yang head saja. Kemudian menu kita masukkan atau kita pindahkan ke bagian menu, konten ke konten, dan footer ke bagian footer. Tetapi sebelum kita pisahkan, kita gabung jadi salah satu. Kita kopas dulu ke bagian headnya dulu. Nah, kita balik lagi ke materi. Nah, proses selanjutnya ketika kita masuk ke websitenya kita, yaitu localhost /e-commerce, maka yang akan ditampilkan adalah welcome. Nah, seperti ini. Nah, proses selanjutnya kita sudah memasukkan template Bootstrap-nya ke coordinator. Nah, kita mau lihat apakah template ini sudah muncul, sudah terhubung ke coordinator atau belum gitu. Dan untuk mengetahuinya kita harus mengubah default dari coordinator ini supaya jangan ke welcome tetapi ke bagian dashboard. Jadi selanjutnya kita buat atau kita ubah di bagian roots dari welcome ke dashboard, sehingga nanti waktu kita buka dia nggak akan pergi ke welcome ini lagi, namun kita harus buat satu file lagi yang bernama dashboard. Nah, kita ke config untuk mengubahnya. Nah, di sini ada file yang namanya roots. Nah, ini yang membuat default dari projectnya kita itu ke controller yang bernama welcome. Nah, ini kita ubah supaya controller yang default itu ke dashboard. Kita simpan. Jadi default controller di sini kita tulis dashboard, kita simpan, kita keluar saja. Nah, proses selanjutnya yaitu membuat file yang bernama dashboard di controller. Kita simpan, kita kasih nama dashboard.php. Kita simpan. Nah, isi dari dashboard itu sendiri itu sama seperti project latihannya kita, yaitu kita menghubungkan ke bagian model dan menampilkannya ke bagian view. Namun perbedaannya yaitu kita tidak mengambil data, dan yang kedua adalah kita menulis nama filenya bukan di bagian view ini, tetapi di bagian isi. Dashboard ini menunjukkan folder, dashboard_view ini menunjukkan nama filenya. Oke, jadi kita buat kelasnya namanya dashboard. Nah, kelas dashboard extend isi
CI controller, dan di sini kita hubungkan ke model yang bernama general model. Parent. Kita load model yang namanya general model, dan proses selanjutnya adalah kita buat function yang baru yang bernama index. Nah, di sini kita buat array yang berisi nama filenya dari view. Jadi kita buat data array isi, kita kasih namanya, nama foldernya dashboard, kemudian nama filenya dashboard underscore view. Dan selanjutnya adalah kita nge-load view wrapper. Oh iya, wrapper ini di dalam folder layout ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kita tidak menulis nama file dari view-nya di bagian ini? Itu dikarenakan sekarang kita sudah memiliki template, dan template-nya kita sendiri itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian statis dan bagian yang dinamis. Untuk yang bagian statis kita masukin di bagian wrapper yang berisi data. Jadi coba kita buka wrapper, berisi data head, menu, konten, dan footer. Nah, itu sendiri adalah template-nya, sehingga kita masukkan ke bagian yang ini. Kemudian yang bagian yang kedua adalah isi kontennya atau yang bagian dinamis, sehingga kita memasukkan isi kontennya itu ada di file yang bernama dashboard underscore view yang ada di folder dashboard. Jadi untuk load view itu sendiri kita nge-load template-nya, sedangkan kontennya itu kita masukkan ke dalam array ini untuk nama filenya. Nah, proses selanjutnya adalah kita buat yang namanya general model, karena kita di sini load model yang bernama general model. Apa sih kegunaan general model? General model ini dikerjakan hanya satu kali saja, fungsinya untuk keseluruhan projectnya kita. Jadi seluruh projectnya kita pasti akan menyimpan data, edit data, dan delete data. Nah, ini kita kerjakan satu kali, dan seterusnya kita tidak perlu lagi yang namanya insert data. Jadi kita tinggal memanggil function ini untuk melakukan insert ke tabel tersebut, dan seperti itu. Ini memudahkan kita untuk kedepannya dalam mendevelop project website di Codeigniter. Kita kerjakan, kita buat file yang namanya general model. Jadi di model kita klik kanan, kita new file, kita simpan dengan nama general model, general underscore model.php. Kita kasih tag PHP, kemudian berisi kelas yang namanya sama persis dengan nama filenya, extend CI model. Kemudian di sini ada
terhubung ke database, sehingga kita harus bikin public function construct yang berisi this load db atau this load database. Dan kita kembali lagi ke materi. Nah, setelah kita ngeload database-nya, proses selanjutnya adalah membuat function add new, edit data, dan delete data. Kita lakukan satu persatu. Kita mulai dari yang add new. Jadi setelah tutup function, kita buka lagi function yang baru yang bernama add new. Nah, di sini parameternya adalah table name and data. Jadi table name dan data. Kemudian kita isi syntax this db insert table name kemudian data. Nah, ketika kita telah selesai melakukan atau menambahkan function add new, kita lanjutkan ke penambahan function edit data. Nah, kita copy saja, kita edit data, edit data. Nah, di sini parameternya ada 3, table name, data, dan where. Jadi untuk pengeditan kita harus berdasarkan where primary key-nya apa gitu, sehingga kita butuh 3 parameter. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah delete data, di mana ada 2 variabel. Yang pertama ada 2 parameter. Yang pertama adalah nama tabelnya, yang kedua adalah where-nya. Kita simpan. Nah, sekarang general modelnya telah dibuat dan bisa dimanfaatkan di seluruh projectnya kita. Dan ini adalah kelebihan dari sistem yang OOP, karena sistem OOP bisa kita buat satu kali dan bisa dimanfaatkan untuk keseluruhan project. Dan selanjutnya kita balik lagi ke materi. Ketika kita telah membuat controller yang bernama dashboard, kita hubungkan ke model yang bernama general model, dan yang terakhir kita load view yang bernama dashboard_view. Nah, proses selanjutnya adalah kita membuat file yang bernama dashboard_view. Nah, cara buatnya, kita ke view, kita buat foldernya terlebih dahulu, dikarenakan dashboard ini merupakan nama foldernya dan dashboard view merupakan nama filenya. Jadi kita buat dulu folder dashboard tersebut di bagian view, dashboard. Nah, di dalam dashboard kita bikin file baru bernama dashboard_view.php. Kita simpan. Nah, kita tes apakah koordinatornya kita telah terhubung dengan template si Bootstrap, karena kita telah masukkan template-nya di bagian layout, khususnya di bagian head. Dan head ini sendiri sudah kita masukkan ke wrapper, dan wrapper telah kita
includekan ke dalam dashboardnya kita, sehingga template-nya harusnya telah muncul dikarenakan telah kita includekan di controllernya kita. Nah, selanjutnya kita tes, dan ketika ada kesalahan maka cari di line number 5. Jadi dikasih tahu oleh koordinator bahwa ada kesalahan di line kelima adalah unexpected titik koma di controller yang namanya dashboard. Ada kesalahan, harusnya ini titik koma dan ini di sini. Kita simpan, kita buka lagi, dan harusnya tampilan dari websitenya telah terhubung ke dalam coordinator.